kekurangan suatu apapun. Nah, adapun informasi yang kami berikan adalah informasi tentang Ketua RT Rian Prasetya di RT 11 RW 3 melakukan praktek dugaan semena-mena merusak daripada lingkungan dagang, lingkungan di sini, kemudian merusak lingkungan warga, kemudian tidak memasang kembali yang dirusaknya. Kemudian Pak RT ini mencitrakan diri seolah-olah pribadinya benar di luar sana, padahal faktanya tidak. Kemudian kami temukan juga pelanggaran. Dia pungut biaya 500 sampai 550 ribu, tetapi pungutan ke RW adalah 400 ribu. Jadi di sini ada pelanggaran yang sangat luar biasa. Kemudian dia pungut juga kepada warga. Ada warga 42 dari di kolong pasar sana, dipungut 150.000 sampai 250.000, tidak disetor juga ke RW. Kemudian ada lagi pungutan liar 22, tidak dipungut, tidak disetor juga. Jadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan dia. Kemudian dia juga menyerang nama baik orang per orang di sini, di mana pengusaha-pengusaha di sini sudah mengumpulkan dananya. Ada yang memberikan dana 394.000 kepada kontraktor, kemudian ada yang 56 juta, tetapi 2 bulan kemudian Pak RT ini membuat kwitansi seolah-olah itu berasal dari iuran dia, padahal yang membayar adalah lingkungan atau bapak donatur lah. Kemudian juga dia juga membangun fasilitas optik karisma, di mana optik karisma ini sudah berdiri puluhan tahun, kurang lebih ada 20 tahun. Ada di pojok-pojok sana, macam-macam lah itu. Tiba-tiba dibongkar sama dia, dan tiba-tiba dibongkar sama yang lain. Nah, tetapi mencitrakan diri di berbagai media sosial, dialah RT yang benar gitu. Kemudian ada juga di depan rumah dia, di sana tidak ada jaringan-jaringan sosial, jaringan-jaringan untuk untuk lingkungan hidup. Tetapi karena masalah ini tiba-tiba dipasang empat lokasi, tiba-tiba dibikin jaringan yang tidak bisa dipakai setiap saat gitu. Jadi begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh RTW ini, tetapi sedemikian rupa dibalas semua bohong semua gitu. Nah, maka karena dibalas ini somasi kami yang 3 kali dikirim ke beliau ini dan berisi tuntutan 7 poin dan semuanya dibilang bohong, di sini dibilang bohong, maka kami sudah memungut bukti-buktinya. Akhirnya kami kualifikasi dan kami laporkan ke Polda. Adapun laporan kami ke Polda yaitu pelanggaran terhadap pasal 170 Junto 406, kemudian 263 Junto 372, kemudian pasal 374, kemudian pasal 55. Nah, ini laporan kami. Dan kami laporkan kemarin itu dan langsung ditindaklanjuti karena laporannya didukung oleh bukti yang valid. Nah, setelah kami laporkan, Pak RT mulai membenahi membenahi iuran ya, membenahi
siap dikerjakan 24 jam. Nah, tapi lingkungan sini mengatakan tidak percaya lagi sama RT. Tidak percaya lagi sama RT, oleh karena itu mereka menolak atas dasar mereka tidak percaya. Nah, adapun apa namanya itu kwitansi. Nah, inilah contoh kwitansi yang dipalsu oleh Pak RT. Di dalam kwitansi ini dikatakan dia mengeluarkan uang ini 394.000 ditambah 390 juta ditambah dengan 53 juta. Tetapi uang ini berasal dari warga. Salah satu warga yang menyumbang itu yang 394 juta itu adalah yang di sebelah kiri saya. Nah, kemudian 54 jutanya berasal dari warga. Jadi tidak ada 1 rupiah pun dari Pak RT itu. Nah, tetapi semua apa namanya itu rumah-rumah orang itu dibolongi, dibikin bolong sini sedikit, bikin bolong sana, bikin bolong ini, begitu. Sehingga kalau orang datang tidak terganggu, tidak nyaman. Nah kemudian siapa sih di belakang ini? Di belakangnya ini kami kenal. Ada di belakangnya ini ada jawara. Jadi supaya jawaranya muncul ke permukaan, kita press conference. Karena ada jawara yang memainkan. Katanya mau dibangun di sini, saya nggak tahu. Mau dibangun di sini, saya nggak tahu. Nah, oleh karena itu, agar rencananya itu tidak terlaksana, maka kita press conference. Udah paham ya kira-kira? Nah, kemudian ini dulu dibeli 30 tahun lalu, 20 tahun lalu adalah ada fasilitas khusus. Nah, silakan kalian lihat ke depan. Itu dulu tempat berolahraga orang bule. Tempat berolahraga itu, semua dari sana sampai sana. Lapangan tenis dan sebagainya. Tapi 20 tahun terakhir ini berubah jadi ruko. Termasuk juga RT itu tinggal di situ. Optik Karisma. Nah, untuk karena itu warga sini meminta agar dikembalikan seperti sedia kala ruko itu. Biarlah itu diganti oleh apa namanya itu Jakpro, entah berapa gantinya nanti kepada orang itu. Ya. Begitulah kira-kira rekan-rekan yang dapat saya beritahukan. Kalau ada pertanyaan dan apa namanya diberikan. Kebetulan saya undang Pak RT tidak hadir. Kemudian hadir dia, tetapi tidak memberikan jawaban lisan. Hanya tidak memberikan jawaban secara tertulis, tetapi hanya lisan. Nah, lisannya beliau ini mengatakan biasanya itu semuanya saya langgar di sana gitu. Tetapi jawaban ini berbeda, tidak seperti jawaban sebelumnya. Kalau waktu datang ke kantor dia bilang biasa, tapi di sini bohong semua itu. Ya. Nah, kemudian saya minta tertuliskan jawabannya karena ini laporan saya kepada pengusaha. Tidak menjawab, maka saya kirim lagi somasi kedua, somasi kedua, somasi ketiga. Setelah somasi ketiga saya berikan, baru datang ini. Sementara saya sudah siapkan laporan polisi. Ini. Jadi yang benar adalah saya kirim somasi, tidak terjawab, somasi kedua, somasi ketiga, kemudian melapor polisi, baru dijawab. Jadi tidak ada mediasi. Ada lagi kan?
tadi Bapak menyebutkan Jawara ya, kemudian akan membangun Chinatown dan sebagainya. Boleh dijelaskan lebih lagi Pak tentang Jawara ini? Kemudian kan tadi Bapak bicara bahwa berarti Pak RT ini kan tidak berjalan sendiri, begitu kan? Ya. Sebetulnya, nah, boleh dijelaskan kepada kami sehingga kami tidak salah untuk menerjemahkan. Jadi menurut pemerintah setempat, ada orang di belakangnya ini. Ada orang berencana membangun di sini Chinatown di daerah sini. Perseorangan? Bagaimana? Perseorangan berarti? Nggak tahu. Yang jelas ada gerakan Chinatown. Apakah itu swasta, apakah itu Jepro, kita nggak tahu yang mana. Tapi yang jelas ada jawarannya. Nah, nanti ketika orang ini ribut-ribut di sini, dicap tidak kondusif, muncul lagi di Jawara. Siapa itu Pak? Mungkin sosoknya? Pokoknya itu Jawaranya itu kelasnya luar biasa. Kelasnya bikin Chinatown itu sudah sangat besar usahanya. Tapi dia belum kelihatan secara sekarang. Yang dikeluarkan adalah Pak RT-nya. Artinya Pak RT jadi alat si Jawara ini atau gimana Pak RT ini Pak? Ya kita juga begitu. Bapak dapat informasi ini dari mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ada dapat informasi barusan, tapi informasi ini juga udah lama juga saya dengar, dan itu berulang-ulang terdengar. Dari warga setempat atau dari mana? Ya, dari warga setempat. Maksudnya Jawaranya itu pernah datang ke sini begitu mempertanyakan kepada warga atau gimana Pak? Oh tidak, Jawaranya itu memplot kurang lebih berapa meter kali sepanjang ini untuk wilayah Chinatown. Nah ini bukan milik daripada Jalan Pemda, bukan pula milik dari Cakpro. Tetapi ini dulu adalah lapangan tenis dulu semua. Nah maka dulu kan ada lapangan tenis, maka di sampingnya parkir. Jadi tapi sejak itu dirubah menjadi gedung, itulah. Jadi maksudnya mau ada orang yang mengakuisisi lahan gitu ya Pak? Betul sekali. Pak, mungkin boleh bocorkan Pak siapa sosok si Jawara itu Pak? Kita belum tahu, tapi kita lihatlah sampai muncul. Ya. Nah mudah-mudahan dengan kita buka seperti ini, dia menjadi mundur. Tapi para pemilik toko atau pengusaha kenal gitu Pak sama si Jawara ini Pak? Tidak kenal ya? Oke, tidak kenal. Mereka tidak kenal. Coba ditanya oleh Pak RT, ditanya kepada Pak RT. Tapi untuk yang rencana pembangunan Chinatown ini udah ada buktinya kan? Ada misalnya sudah ada perjanjian. Sapi berupa sedentingan aja, tetapi perjanjian dengan warga tidak ada. Buktinya itu fasilitas umum dirubah jadi ruko komersil, tidak ada perjanjian dengan warga. Dan itu sudah kurang lebih 20 tahun ya, sudah kurang lebih 20 tahun. Pak, spesifik laporannya jadi penggelapan dana apa bagaimana Pak? Laporan spesifik. Jadi laporan kita ini 170 atau pengerusakan Junto 406. Perusakan Pak? Pengerusakan 170 ya. Yang dibongkar-bongkar itu Pak? Iya. Kemudian Junto 106 ya baru 263 pemalsuan. Kemudian 372 Junto 374 pemalsuan dalam jabatan, pemalsuan dalam penggelapan dalam jabatan, penggelapan biasa. Sanksi hukumnya berapa lama? 5 tahun. Kalau ini 170 beda lagi, bisa 7 tahun. 406 sudah setengah tahun. Pak, Kemudian disusul lagi dengan perbuatan mereka pasal 55. Karena ini yang melakukan ini bukan satu orang, tetapi beberapa orang. Jadi kerjanya itu malam hari. Itu ada video Pak. Ada videonya ini.
Nanti ada Bapak ini sama Bapak ini menjelaskan kelanjutannya. Soal keributan yang bernuansa rasis gimana Pak? Dilaporkan? Soal dilaporkan. Nah, jadi Bapak yang jelaskan. Oke, jelaskan Bapak. Jadi selamat siang rekan-rekan wartawan. Jadi kejadian masalah rasis kebetulan saya alami dan saya rasakan sendiri. Pada saat itu dia datang dimediasikan oleh dari Eman, wartawan Kompas. Enggak, Enius. Enius. Jadi Eman memanggil, kebetulan pada saat itu saya dengan Ketua Forum Tionghoa Fluid, Saudara Edi Kusuma, dan saya diajak untuk ikut mendengar. Pada saat saya datang ke tempat beliau, tapi tidak di tempat beliau, di dua kumpulan. Saya datang, terus awalnya baik, kemudian Pak RT-nya minta Pak Edi Kusuma untuk perlihatkan sertifikat dan IMB. Pada saat itu saya secara spontan saya katakan itu bukan domain kamu sebagai RT. Minta perlihatkan sertifikat pada saat itu juga. Itu tidak benar, saya bilang. Mestinya saudara koordinasi dengan lurah, camat, wali kota. Oh, terus dia marah. Lurah, camat takut sama kamu. Berkali-kali dia teriak, ada videonya. Teriak-teriak begitu, terus dia katakan, ini wong itu gaul. Orang pelacur nih. Ya, kamu jangan main-main sama saya. Belum saya tahu bawa suku, saya bilang. Ya, kalau saya datang ke pribumi, habis kalian semua di sini. Disitulah ada unsur rasis. Ya, mengaku dombakan suku, agama dan ras. Itu aja. Setelah itu terjadi keributan. Ya, debat-debat di situ saya tidak ikut campur lagi. Ya, saya anggap itu sudah menyebarkan rasis. Ya, kan? Ya, kita ini negara Pancasila, kita NKRI. Tidak boleh, itu kata-kata itu sudah dilarang sejak tahun 90 kalau salah ya, pasal 40 itu tidak boleh lagi ada pribumi dan non pribumi. Pada zaman itu sudah ditetapkan oleh itu impres. Tidak salah itu pasalnya, saya agak lupa, tapi itu merupakan impres. Tidak lagi ada pribumi dan non pribumi. Tapi RT ini sudah bertindak semena-mena. Dia sudah, itulah. Ya. Pak, kira-kira kerugian warga selama kasus ini yang sudah berlangsung sebulan, berapa nilainya sudah datang? Kerugiannya belum dihitung, tapi luar biasa, sangat besar sekali. Karena seperti kita lihat sekarang ini, jalan rusak, dagangnya juga jadi sepi. Sepinya dagang karena isu keributan atau karena? Iya. Karena dagangnya itu sepi, karena di bawah isu sara. Akan ditutup juga masalah ini? Ya tentu, masyarakat akan menuntut. Yang sempat diviralkan itu kan karena beberapa restoran katanya dipilihkan lebar ke atas trotoar dan orang ini tanggapan dari Itu tidak benar. Jadi kalau orang membangun diambil katanya itu trotoar dari miliknya, itu tidak benar. Itu kalau dibangun itu berupa milik pribadi, tentu kan di tembok. Ini tidak hanya dibangun itu dikasih saung-saung itu biasa. Kemudian juga ini kan tadinya kan ini seperti dulu kan isunya kan ada itu yang dibangun itu depan ini, yang bekas lapangan tenis. Nah, kalau itu lapangan tenis, maka depan rumah orang itu udah parkir. Tapi karena lapangan tenis sudah berubah jadi ruko atau jadi gedung, maka sisalah jalannya 18 meter ya. Dari 18 meter ini dikualangi oleh saung-saung warga. Saung-saungnya ini kurang lebih
3 sampai 4 meter. Maka masih sisa jalan warga itu 11 meter sampai 12 meter gitu. Jadi tidak mengurangi jalan. Ya, dan Jakpro juga tidak mengatakan itu melanggar. Nah, jadi antara Jakpro, Transtip dan apa namanya itu pemerintah tidak mengakui. Jadi selama ini nggak masalah ya? Tidak masalah. Kan 18 meter itu depan. Jadi pastinya Pak, ruko ini mempunyai sertifikat dari IMB. Ada dong, ada sertifikatnya, ada IMB-nya. Kemudian Pak, pemanfaatan ruang halaman tempat itu kan ada aturannya Pak. Dan ini masalah dengan Jakpro atau tanggung jawab warga itu sendiri? Nah sekarang ini katakanlah milik Pemda tidak juga, milik Jakpro tidak juga, milik warga. Lalu di mana salahnya? Tapi warga berhak untuk merawat. Berhak dong. Jangankan merawat jalan, itu depan milik mereka loh. Karena itu dulu adalah lapangan tenis, berubah jadi gedung. Nah, itu. Bapak. Ada. Nah, ini donaturnya di sini yang paling besar menyumbang. Sebenarnya nama saya Irfan ya. Sebenarnya ini kan dulu saya masuk di tahun 2019. Jadi waktu saya masuk ke sini itu tempatnya kelihatannya waktu itu kan jalan rusak. Kemudian kalau hujan tuh jalan terkena air kayak banget. Nah, kalau RT itu mempermasalahkan bahwa tahun 2019 ya dia itu suka masuk menjaga lingkungan. Tapi sebelum itu dia sudah jadi RT. Sejak apa? Tahun 2013 ya kalau tidak salah jadi RT. Hampir 20 tahun. Jadi selama ini jalan sudah rusak itu kenapa nggak diperbaiki? Setelah saya perbaiki, tiba-tiba dia keluar menyatakan bahwa itu lingkungan tak benar, dia benarin semua. Saya sumbang itu bukan atas nama saya pribadi waktu itu. Saya tutup 6 juta. Apa untungnya saya memakan saya pribadi, saya sumbang itu. Saya habiskan 394 juta itu. Ya, nama saya nggak disebut. Kenapa? Buat apa saya sebutin nama saya? Gak ada gunanya kok. Yang penting warga senang dan mereka bisa berusaha di sini. Apalagi pada tahun 2019, 2020 itu kan masalah 2020 masalah COVID. COVID itu 3 tahun warga nggak bisa berdagang. Kan kasihan, mereka penghasilan cuma berapa? Dan kan satu hari 300 juta sampai 500 dapat. Siapa yang tanggung? Kita kasihan sama dia. Makanya kalau ada awning di situ, ya kita buat outdoor supaya bisa duduk di situ. Zaman COVID kan AC kan jarang yang buka. Jadi yang datang pembeli mau duduk di mana? Ya duduk di situ. Apa kita salah? Enggak. Kita nggak buat permanen. Ya bangunan ada jendela, ada pintu, ada pagar, tidak. Kan hanya tiang-tiang naik ke atas, hanya saung aja. Iu-iuban kalau orang makan bisa duduk di situ. Itu pun tahun 2020 sampai 2023 itu sepi semua. Kenapa? Masa COVID. Kenapa setelah COVID hampir selesai, sudah selesai, RT keluar, ribut-ribut. Ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Tujuannya apa? Saya tidak jelas. Nah, apalagi di situ ada 2 kwitansi. Yang kwitansi saya pertama itu, memang saya terima dari kontraktor. 300 berapa? Dalam bentuk kwitansi. Saya cicil itu, bayar sama kontraktor. Dan itu saya tidak sebutin nama apa-apa di situ. Saya diam aja, saya bikin sampai selesai. Pada bulan Desember tahun 2002, tanggal 22 itu sudah ada serah terima. Serah terima sama kontraktor ini jalan sudah beres, bentuknya T ya.
T. Jadi apa yang dikatakan bahwa RT itu Pak Iman itu hanya membuat bentuk R, bentuk I, salah. Bentuk T itu sudah ada buktinya di sini. Kontraktor sama data bentuk T. Setelah saya selesai saya buat, serah terima sudah beres semua. Datanglah RT ngomong sama saya, Pak, ini ada sisa uang terkumpul dari masyarakat sejumlah 53 juta lebih. 53 juta itulah saya bicara Pak RT, ini uangnya nanti kalau misalnya jalan sudah rusak, pakailah buat maintenance dan perawatan jalan. Uang warga titipan kepada Pak RT supaya untuk perawatan, ya, dan supaya jalan kalau rusak bisa perbaiki. Berarti ini kan proyek selanjutnya, bukan sekarang dong. Totalnya uang 53 juta, saya tanya Pak RT, Pak, ini uangnya dipergunakan di mana? Apa salah? Saya tanya, uang titipan kok. Namanya titipan itu RT kan harus bertanggung jawab. Ini uang warga yang saya terima, dia serahkan sama saya. Saya bilang, Pak RT ini simpan aja uang warga, nanti kalau jalan sudah rusak yang saya buat perawatan, buat perbaikan. Setelah selesai ini, mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian, Pak RT sendiri, dia bongkar-bongkar, ya mungkin ada videonya ya, bisa saya perlihatkan ya Pak Michael, ada videonya ya. Nah, inilah kejadiannya. Mungkin ada surat dari Pak RT kepada warga ya, saya tidak jelas. Soalnya saya bukan warga sini. Saya hanya penduduk yang berdomisili dan saya berusaha di sini. Nah, ini suratnya mana Bu Erni? Tolong jelasin ini. Nah, ini bongkar-bongkar dari Pak RT ini, malam-malam. Jadi menurut warga yang dibongkar rumahnya, tanggal 25 Desember, Pak RT mengirimkan surat bahwa kalau dalam 3 hari tidak dibongkar paksa, tidak dibongkar sendiri, maka dia akan bongkar paksa. Ini video yang terjadi sesudah jatuh tenggat waktunya. Ada 28. Kita nggak tahu Pak 28 atau 29. Nah, itu Pak RT ya. Ini Pak RT-nya. Jadi dia bongkar-bongkar seperti ini malam-malam nih. Main hakim sendiri ini. Jadi pertanyaan warga, apakah RT itu punya hak untuk membongkar? Apakah itu tugasnya Satpol PP atau tugasnya RT, tupoksinya? Karena warga di sini rata-rata warga biasa ya. Jadi kalau misalnya dapat surat-surat kayak gini kan takut ya. Dibongkar pun tidak berani melapor. Apakah salah saya, apakah salah dia, gimana? Tapi seperti itu. Saya mundurin dulu ya. Jadi ketika udah selesai malam-malam itu Pak RT bongkar, tiba-tiba besok paginya warga dapat laporan bahwa ini ruko dia nih, depan itu ditembok oleh Pak RT. Ini tembok ini nih, tadinya nggak ada. Jadi apakah Pak RT berhak untuk memasang tembok itu juga? Seperti itu. Nah, sesudah ini terjadi dan kami sudah konfirmasi kepada, ini terjadinya akhir Desember ya. Jadi 22 Desember serah terima yang bentuk P sudah selesai. Ketika tanggal 2 Januari ada laporan lagi dari kontraktor dan kami sudah konfirmasi ke kontraktornya bahwa Pak RT itu memanggil kontraktor yang sama untuk merapikan kembali jalan yang dia bongkar itu dengan uang titipan yang 53 juta dari warga yang seharusnya untuk maintenance jalan. Oke. Jadi uang yang 53 juta itu untuk warga titipan ke Pak RT, uang itulah dipakai untuk diduga ini dipakai untuk merapikan hasil kerja proyek Pak RT ya. Soalnya dia bongkar-bongkar itu kan harus merapikan. Uang titipan 53 juta itu dipakai untuk
merapikan, membuat paving block supaya kelihatan bagus. Nah, padahal sebenarnya itu uang warga. Yang saya pertanyakan ini buat apa warga? Nah, apakah itu merupakan penghinaan? Tidak, saya hanya minta pertanggungjawaban uang titipan dari keluarga. Apa salah? Nah, saya rasa media pers bisa menilai sendiri dan tidak perlu saya komentar di sini. Terima kasih. Pak, dari keterangan Bapak tadi bahasanya bukan hanya pemakaian yang utama Pak yang terlibat, ada UMKM yang terlibat. Terlibat dalam hal apa maksudnya? Apa bisnis di sini? UMKM juga terlibat. Ada. Yang utama. Ya, ada yang pedagang kecil, ada UMKM juga. Mungkin nanti bisa sendiri juga ya. Saya tak jelas makanya dari. Saksikan tadi penjelasan dari Pak Kamarudin dan juga perwakilan warga di sini terkait sepak terjang Ketua RT Riam Prasetya. Jadi pada intinya dalam respon kami pada hari ini mau menegaskan hal-hal yang belum pernah tersampaikan di publik. Jadi hal-hal yang hari ini kita sampaikan adalah hal-hal yang belum diketahui publik secara umum. Jadi kalau rekan-rekan media lihat perkara ini dalam beberapa bulan terakhir ini cukup ramai di media sosial, khususnya yang dilakukan oleh Ketua RT sendiri, Bapak Riam Prasetya. Yang jadi pertanyaan kita sebenarnya, tugas Ketua RT itu apa? Tugas Ketua RT itu adalah menjaga kerukunan lingkungan warga. Dan harusnya kalau misalnya ada sesuatu, ada masalah, di sini adalah orang yang harus tampil untuk menyelesaikan masalah itu adalah Ketua RT itu sendiri. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam lingkungan RT 11 RW 003 ini. Yang terjadi adalah Ketua RT ini adalah mencolimi warganya, mengintimidasi warganya, menekan warganya, merugikan warganya. Ini yang kita akan bongkar. Ada apa di balik semua ini? Dan pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di balik masalah ini. Nggak mungkin seorang Ketua RT ini tiap hari kerjaannya di media sosial, tiap hari kerjaannya menghajar warganya, ya. Apakah dia nggak punya pekerjaan lain? Dia melakukan pembongkaran malam hari, pagi hari, yang bukan merupakan wewenangnya. Ini yang kita pertanyakan juga. Ini yang kita pertanyakan. Dia bongkar, dia rapikan lagi. Apakah pekerjaan seperti itu? Itu pertama, rekan-rekan. Yang kedua, banyak keluhan warga di sini terkait intimidasi. Apa rupa intimidasi itu? Ada surat ke warga, ya, sebagai Ketua RT dia menegur warga itu, tapi tidak sebagai Ketua RT. Jadi yang rekan-rekan harus pada hari ini ketahui, Ketua RT ini juga berlaku sebagai advokat. Perlu saya sampaikan dan tegaskan, ini yang kita mau pertanyakan. Ketua RT Riam Prasetya ini bertindak sebagai Ketua RT dalam permasalahan dengan warganya, apa bertindak sebagai pribadi, sebagai advokat? Karena dia pernah melakukan intimidasi terhadap warga ini sebagai Ketua RT dengan berlaku sebagai advokat. Itu salah satu. Yang kedua, yang ketiga, yang belum pernah diketahui oleh publik, ya, dalam media sosial Ketua RT ini seringkali dia, kalau rekan-rekan mungkin bisa lihat, ada perkataan, demi Allah, saya tidak mendapat sepersen pun iuran atau pungutan. Tapi nanti kita bisa buktikan, rekan-rekan, karena kita sudah membuat laporan di Kepolda dan ini dalam proses hukum, kita bisa buktikan selama ini Ketua RT ini menerima pungutan yang kita tidak ketahui. Dan tentunya kami punya bukti untuk itu, ya. Dan praktek ini bukan berlangsung baru-baru ini aja, tidak rekan-rekan, tapi sudah lama berlangsung.
Yang sebagian warga ini yang nggak berani. Kenapa warga di sini tidak berani? Kenapa kita lihat RW, lurah, camat seakan-akan diam? Seperti rekan-rekan harus ketahui, ketua RT ini sudah menjadi RT di wilayah ini hampir 20 tahun. Jadi harus rekan-rekan ketahui, ketua RT ini seakan-akan untuk wilayah ini sudah menjadi otoritasnya dia. Ya mungkin karena dengan lamanya jabatannya itu mungkin membuat lurah camat juga mungkin agak-agak segan sama dia. Jadi terkait pungutan kami bisa buktikan selama ini dia menerima pungutan yang nanti kami akan buktikan dalam proses hukum. Yang terakhir saudara-saudara, kenapa kita lihat kok begitu gencarnya ketua RT ini menekan warganya, bukan melindungi warganya tapi menekan warganya, merugikan warganya dengan melakukan pembongkaran. Kenapa ini nggak terjadi di wilayah lain, di RT-RT lain? Kenapa hanya di RT ini aja? Ini berhubung dengan pernyataan yang tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin ya, dari info-info yang kita dapat ya. Ini ada suatu grand design rekan-rekan. Grand design-nya apa? Diduga ya, di tempat ini akan ada proyek yang namanya Chinatown. Ya. Untuk proyek Chinatown ini bisa dilaksanakan, mereka perlu tempat. Ya. Dalam arti ini yang dibongkar-bongkar ini ada bagian nanti dari grand design tersebut kalau mereka berhasil. Ya. Ini kita nyatakan di sini ini adalah dugaan. Dan nanti ya kedepannya nanti kita bisa sama-sama kawal ini apakah ada grand design ini. Ya. Semoga dengan adanya kita melakukan pernyataan seperti ini, preskon seperti ini, yang berada di balik ketua RT itu ya harus mengurungkan niatnya lah, karena ini benar-benar merugikan warga. Ya, jadi terakhir dari saya, rekan-rekan media, ini harus dilihat dari publik, ya, dari dua sisi yang berimbang. Hari ini yang kami sampaikan adalah hal-hal baru yang publik tidak ketahui. Dan nanti silakan rekan-rekan media mengawal perkara ini, ya, karena tentunya perkara ini kita tidak berurusan dengan namanya ketua RT yang Prasetya, dia hanyalah bagian kecil. Nanti kita lihat siapa di baliknya, di balik yang Prasetya ini, apa yang mau dibuat di sini. Dan itu untuk itu semua kita butuh rekan-rekan media semua untuk mengawal, ya. Ya, jadi